Jadi penampakan yang nampak itu poci. Jadi ada yang ngetok gitu, ketokannya itu kencang kali, tok 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 gitu kan. Coba lah pikirin, ngapain aku ke WC gelap-gelap? Aku ada bawa HP nggak? Enggak, katanya kayak main lari langsung ke WC gitu kak. Dia tuh menyerupai ibunya tuh, cuman mukanya tuh hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di Carita Lama. Pada episode kali ini aku akan menceritakan tentang horor, guys. Jadi kali ini kita akan bahas tentang horor. Nah, aku akan mengundang dua narasumber kita, yaitu Dudit dan Giska. Oke, gimana nih kabarnya Dudit, Giska? Alhamdulillah baik. Ini dengar-dengar kalian suka horor, benar? Ya benar. Oke, apa namanya? Tuh ada punya cerita horor nggak yang pengalaman menakutkan? Mungkin dari Dudit dulu. Cerita horor. Sebenarnya ada. Jadi mungkin cerita horornya itu di lingkungan ini, tepatnya di depan ini, pas di depan tiang ini ya kak. Di depan ini. Tiang ini. Jadi ceritanya itu pas kebetulan malam takbiran Idul Adha. Jadi biasalah tradisi sekitar di sini tuh pasti ada pawai obor gitu kan kak, untuk menyambut malam takbiran Idul Adha. Jadi nggak Idul Fitri aja yang ada obor gitu. Jadi ya biasalah anak-anak pawai keliling sampai ke simpang depan tuh balik lagi. Habis selesai takbiran itu mereka ya foto-foto lah, biasanya kan anak-anak gitu. Jadi foto-foto pas di depan tiang listrik ini gitu. Itu fotonya sendiri atau rame-rame? Berame. Jadi pas foto berame itu foto lah kan, tuh diunggah ke salah satu medsos. Udah itu awalnya biasa-biasa aja, nggak ada yang apa-apa gitu. Jadi pas ada sesuatu yang menyadar itu adalah tangga kakak-kakak dekat sini. Kok dilihat postingannya kok ada yang ganjal gitu ya. Postingannya tuh kayak ada apa di belakang foto adik-adik ini gitu. Nanti bisa diedit oleh tim editor, nanti saya kasih fotonya. Emang penampakan apa yang nampak? Jadi penampakan yang nampak itu poci pas di belakang tiang ini. Dulu dekat Matoa ini kan ada pohon pisang tuh, nah dekat situ lah. Boleh saya kasih tunjuk? Bentar ya. Itu sadarnya kapan pas nampak poci? Itu sadarnya pas itu, apa namanya? Pas memang udah di-upload sehari 2 hari pasca kejadian foto itu. Bisa dilihat. Bagus pak. Pas di tiang listrik belakang. Jadi gimana reaksi kalian ketika kalian melihat itu? Ya kaget aja sih kok bisa ada gitu. Apa jangan-jangan pocinya mungkin iseng-iseng biar surprise gitu. Tapi setelah itu ketika kalian coba foto ke sana lagi, ada penampakan lagi atau gimana? Tidak. Kebetulan bukan Dudit, ada anak-anak kecil dekat sini. Kalau Dudit sendiri pernah kejadian horor nggak? Pernah sama ayah Dudit tadi, kan bukan apa ya, ada kayak malam tuh tiba-tiba jam 12 malam, Dudit udah tidur nih. Semua keluarga udah tidur di ruang tamu, Dudit di kamar kan. Jadi ada yang ngetok gitu, ketokannya tuh kencang kali, tok 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 gitu kan. Tuh pas ternyata Dudit bangun, nggak Dudit sendiri aja yang dengar ketokan itu, jadi ayah Dudit juga dengar. Pas kami buka pintu sama-sama, kan awalnya kan kayak bingung, siapa tuh pak gitu kan. Nggak tahu, buka aja lah pintunya. Bapak Dudit juga, ayah Dudit juga heran kan, pas dibuka, ya nggak ada orang gitu. Mungkin kayak anak-anak iseng gitu tengah malam, jadi kami cek sampai keliling. Itu di jam berapa? Itu jam 11-12 sama. Orang juga udah apa ya, kalau di sini nih jam 10 ke atas itu memang udah nggak ada orang yang keluar. Bener orang iseng atau kita nggak tahu lah ya.
Kalau Giska sendiri ada cerita horor nggak nih? Cerita horor Giska kali ini itu terjadi di kos. Kebetulan Giska berdua di kos sama teman juga, satu prodi. Ceritanya tuh waktu itu tengah malam tuh kami tuh habis token, jadinya mati lampu untuk di kamar kami aja. Jadi agak sedikit remang-remang lah karena kamar depan masih hidup kan. Habis itu kan lampu mati kak, jadi kipas mati jadi panas lah kan. Jadi tapi kalau Giska sendiri waktu itu gak kebangun karena emang lelah lah seharian tuh. Giska turun di atas, teman Giska tuh di bawah. Nah waktu lampu mati, terus sekitar jam 3 dia kebangun. Pas dia kebangun tuh dia tuh lihat Giska tuh lagi main HP. Kan kalau mati lampu cahayanya ke muka, tapi dia nggak jelas nampak mukanya. Cuman dia lagi lihat Giska lagi main HP waktu itu. Habis itu dia nanya, "Gis, mati lampu ya?" gitu kan. Terus Giska jawab, gitu. Itu posisinya lagi ngapain? Lagi telungkup main HP. Oh, berarti begini lah ya? Iya, lagi telungkup kan. Terus dia nanya lagi, "Belum tidur, Gis?" katanya. Cuman itu aja jawabannya. Habis itu karena mungkin dia ngantuk, dia tidur lagi. Baru dia tuh kebangun karena gini kak, kalau Giska mau turun itu tuh harus minjak kasur dia dulu karena kan Giska tidur di atas. Iya. Terus dia tuh kebangun karena kasurnya tuh serasa dipijak kayak kruk gitu ha. Jadi dia kayak tersadar gitu, nengok ke samping, Giska tuh ke WC lari. Tapi dia kayak nggak sadar apa-apa. Ya, mungkin dikiranya Giska yang ke kamar mandi gitu. Padahal Terus apakah itu Giska kedua? Bagaimana pemirsa? nah di pagi harinya dia cerita Giska yang nanya waktu itu mau gosok jilbab kan mau pergi kampus. Dian habis token ya kata Giska. Iya loh dari tadi malam katanya. Kau pun bangun ya katanya. Enggak kata Giska. Aku nggak ada tuh bangun dong. Masa iya katanya kan. Abis itulah dia kayak ceritain Giska tuh ngapain. Abis itu Giska pun heran karena sedikit pun nggak ada tuh bangun dong kak. Atau dibilangnya kan kamu ke WC katanya. Terus pikirlah Giska, coba lah pikirin ngapain aku ke WC gelap-gelap. Aku ada bawa HP enggak katanya, kayak main lari langsung ke WC gitu kak. Udah Giska nggak ada bawa senter sama sekali. Emang biasanya Giska emang kalau misalnya lampu mati nih, itu kalau ke kamar mandi itu emang biasanya bawa senter atau gimana? Iya karena gelap. Tapi kalau emang itu Giska, ngapain Giska gelap ke kamar mandi ke kamar? Tapi pas kejadian itu dia lihat muka Giska nggak? Waktu itu kan dia paginya tuh coba ingat lagi yang waktu main HP itu kayak pancaran cahaya tapi nggak nampak apa-apa gitu. Entah dari diamnya mungkin karena kan dia bangun tidur nggak sadar. Tapi emang dia tuh nggak nampak muka, cuma kayak cahaya gitu aja. Wow. Itu setelah kejadian itu terulangannya gimana? Setelah kejadian itu banyak sih kak, kayak dia sering dia tuh bikin tugas, terus kayak dengan suara orang nyanyi, suara orang ketawa, itu dia sama Giska juga rasain. Terus pernah juga waktu itu lampu mati lagi tengah malam. Waktu itu Giska memang belum tidur, itu kan masih jam 12 kan. Dia udah tidur, kayak ada suara barang jatuh. Suaranya tuh besar kayak pop gitu kan, kayak ada yang jatuh. Terus karena udah jam itu, terus kita kayak negatif langsung kan. Terus kita kayak mencoba untuk tidur. Habis itu yang keduanya barang tuh jatuh lagi. Terus dia ngidam kan yang kedua itu karena suaranya tuh besar kak, kayak gelas jatuh, kayak dia tuh mantul gitu. Tapi kami nggak berani nengok, kami diam aja. Paginya ditengok nggak ada yang jatuh. Itu kalian posisi kamarnya di bawah atau di lantai atas? Di lantai 2. Di lantai 2. Itu yang kalian sempat nanya ke tetangga sebelah nggak? Ada
ada dengar suara atau gimana? Enggak, emang yang lain tuh nggak ada dengar. Itu posisi kamarnya tuh kak, itu dekat apa namanya, tangga untuk ke lantai 3. Itu Oh, tuh emang gelap. tingkat. Iya, cuman yang jelas tuh nggak ada kamar. Tempat jemuran. Agak ngeri ya yang main HP. Itu posisinya pas nampak Giska itu pakai jilbab atau emang rambut nampak Rambut. Kayak memang kayak bentuk cuman muka nggak nampak. Kami juga waktu itu sempat cerita sama kakak kelas kan, sempat kakak tuh juga bilang kayak ini udah lah biasa tuh, kakak tuh juga kadang tengah malam juga sering kena apa gedor jendelanya ada tuh kakak yang kamar bawah, dia tuh dekat parkiran, jadi dia tuh sering digedor-gedor tengah malam, tapi dia diam aja gitu. Kalian sempat bilang ke ibu kosnya atau pemilik kosnya gitu kalau ada kejadian menjanggalkan di kos itu? Enggak. Enggak. Jadi kan di kelas tuh kayak ikut sama tahu aja. Berarti udah terbiasa lah sih. Iya. Walaupun sedikit menakutkan. Oh ya ini cerita, kan kita cerita tentang horor. Kalian berdua suka film horor tidak? Suka. Suka. Sebutkan dong salah satu film horor, boleh itu Indo atau luar negeri. Menurut Dudit kalau film horor itu lebih menantang yang di luar negeri. Contohnya itu disuka tuh yang tahun ini baru keluar, yaitu Evil Dead. Wah sama, kakak juga suka itu. Kenapa Dudit atau Kak Dudit emang suka yang horor psikopat gitu atau gimana? Kan soalnya Dudit kan ada psikopat pembunuh gitu. Ya, sebenarnya tergantung ceritanya juga sih, jalan ceritanya. Jadi menurut Dudit kebetulan mungkin film Evil Dead ini mungkin lebih banyak mencuri perhatian Dudit. Jadi Dudit suka, walaupun ada adegan psikopat. Kalau yang di Indo ada yang suka nggak? Indo mungkin banyak sih, Janur. Pernah itu nggak? Apa namanya? Dudit kan sekarang di YouTube banyak channel-channel yang tentang bahas gitu, kayak contohnya kayak Sarah Widianto, Nesisha, dan Bangku Kosong, ada juga yang ada bahas. Suka nonton yang gitu nggak? Kebetulan suka, dari SMP udah stay di channel mereka ini, jadi memang udah enggak lagi. Oh, penonton setia nih ya. Rizka sendiri nih suka nggak film horor? Suka kak, tapi kita lebih suka yang kayak Nabi Muhammad itu bisa sering nonton karena dia tuh kan ceritain gitu kan, Bawa ceritanya. Bisa lebih suka itu daripada nonton langsung. Tapi nggak suka film horor nih atau emang penakut? Suka cuman takut. Jadi suka diceritain. Iya, diceritain. Jadi pas kayak merasa teman ceritain sama kawan gitu. Oh, nonton film horor nggak? Pernah. Kayak di bioskop. Nonton film apa itu? Apa ya? Vina kemarin nonton. Vina sebelum tadi. Dan lu juga sempat nonton kemarin kakak yang di Desa Penari juga. Ke The Conjuring juga bisa nonton tapi rame-rame. Sendiri nggak berani. Iya berani. Juga nih terkait kita bahas tentang horor, biasanya orang yang suka horor ini kan ada punya tingkat kesensitifan yang tinggi, atau mungkin dari kalian atau kenalan atau keluarga yang punya keturunan indigo atau gimana? Ada tidak? Kalau untuk keturunan mungkin tidak ada ya, tapi mungkin lebih bisa dibilang sensitif. Mungkin ada di suatu tempat-tempat yang memang agak creepy, mungkin yang feeling itu juga nggak enak. Kayak ada yang nggak ngasih juga, kadang kita juga sering merinding sendiri. Jadi peka sama keberadaannya gitu ya? Peka sih enggak kak, tapi kayak kalau misalnya di tempat-tempat tertentu aja, nggak di semua tempat. Oh, Nggak di semua tempat gitu. Tapi kadang ada memang suatu tempatnya itu memang sakral kali, kayak apa gitu. di sini pernah? Di sekitar sini? Untuk di sini alhamdulillah tidak pernah. Mungkin pas jalan-jalan gitu, entah kemana, ke objek wisata yang berbau-bau alam, mungkin itu sering. Kalau Giska sendiri ada punya kelebihan tidak sensitifan? Kalau bisa nggak ada sih kak, cuman ya teman yang selama bisa kan dia tuh
dibilang keturunan mungkin enggak, cuma ada mungkin leluhurnya yang punya itu, sehingga adiknya tuh indigo, bisa lihat juga. Jadi kadang dia tuh sering cerita kalau bisa juga mendengar langsung kalau dia lagi teleponan sama ibunya, kayak nanyain keadaan adiknya sakit, habis nengok ini katanya, habis nengok makhluk-makhluk yang lain gitu. Nengok apa tuh? Nah, pernah waktu itu jadi dia tuh ada tetangganya. Nah, adiknya nih masih ini Kak, masih TK atau SD, pokoknya masih kecil lah kan. Sekitar umur 6 tahun atau 5 tahun. Iya. Jadi dia tuh punya di sebelah rumahnya ada tetangganya. Jadi adiknya ini lagi main-main ke rumah tetangganya itu. Dia tuh nampak ibu ini, tapi dia tuh menyerupai ibunya tuh, cuman mukanya tuh hancur. Jadi dia kaget waktu itu, adiknya tuh langsung dia pulang, habis itu demam tinggi. Itu muka hancur karena kecelakaan atau Kayak berdarah-darah gitu ya. Tahu. Iya. iya kan bisa jadi itu ada dua kemungkinan, mungkin dibunuh atau kecelakaan. Iya. Terus juga adiknya yang perempuan itu yang indigo tadi, kadang orang tuh lagi boncengan, dia rumahnya tuh di PT gitu Kak, di sawit-sawit. Jadi kadang adiknya tuh kayak nggak sengaja lihat, dia tuh kaget di atas motor. Jadi teman Giskanya bawa motor kan, dia kaget tuh, kayak teman Giskanya bilang istighfar aja. Dia tuh Mungkin nggak biasa kawannya Iya. kayak melihat si adik ini kaget, jadi tapi dia kaget gitu. pasti Isyana abis nampak nih, jadi dia udah tahu. Oh mungkin karena dari usia lah ya, dari umur 5 tahun atau 6 tahun belum terbiasa. Itu yang teman Giska itu indigo juga atau sensitif? Kalau indigo sih enggak Kak, sensitif ya, karena dia sering dengar suara orang ketawa di kos di tengah malam gitu. Dia sering juga cerita kalau pagi Gis tadi malam ini malah itu loh gitu. Jadi kalau dari Giska sendiri emang nggak pernah dengar kayak iya kata Giska, iya loh katanya. Dia tuh kayak sering tuh kadang direkamnya suaranya berhenti. Pas nggak dia direkam ada suara Iya. lagi. Berarti dia tahu kalau dia lagi bisa. Tapi Giska pernah ngalamin itu loh Kak, cuman nggak di kos. Itu ujian UTBK di Padang, minat di kos teman kakak Giska. Dia tuh di pemukiman Lamongan, cuman waktu itu karena besoknya ujian tuh nggak bisa ketidur lah kan, kalau kita nggak ada acara ya pasti kepikiran. Nah di jam itu Giska tuh kayak dengar suara nongkok-nongkok gitu di atas. Dia tuh pas di atas ini Pukul genteng atau gimana? kayak apa gitu loh, kayak lagi mukul kayu ya, paku di kayu gitu, kayak tek gitu kan. Itu Giska sama teman Giska tuh dengarnya, teman Giska yang orang sana kan tuh jadi itu tuh kayak mungkin di atas lagi ada renovasi, kami kan memang nggak tinggal di situ, jadi nggak tahu kan, cuma tahu bagian bawah aja, kami pun nggak ada main-main ke atas juga. Habis itu di jam 5 karena Giska seksi pagi, jadi emang nggak tidur semalam itu kami belajar. Tuh kakak tuh kebangun karena kami siap mandi juga waktu itu. Kakak tuh kebangun tuh, nah adiknya nih nanya, Kak, ada renovasi di atas, kenapa kalian dengan cara mukul-mukul ya? Jadi kakak tuh udah tahu. Iya Kak, kenapa? Jadi kan biasa tuh kan kita nggak ganggu juga kakak. Jadi kakak tuh cerita yang dengar suara itu cuma 2 kamar di bagian belakang aja. Kakak ini kamarnya di belakang dekat kamar mandi umum. Dia pernah ngaduin juga ke ibu kosnya. Ibu kosnya tuh minta bukti. Jadi pas direkam suaranya tuh berhenti, hilang. Jadi sama kayak suara ketawa tadi ya? Iya. Pas nggak direkam suaranya tuh ada lagi. Jadi orang ini susah gitu. Jadi dia sama teman kan ada 2 kamar nih Kak, cuma 2 kamar itu aja. Kamar depan tuh nggak ada terdengar suara itu. Cuma 2 kamar belakang itu aja. Mungkin dijadiin target apa gimana nggak tahu ya. Iya. Oke, terakhir nih,
kalian tuh kan suka horor nih, sempat punya keinginan untuk jadi anak indigo buka mata walaupun gitu? Untuk itu lebih baik bersyukurlah kita dikasih anugerah, kita nggak bisa melihat yang aneh-aneh. Takutnya kan ada fisik manusia ini yang nggak sanggup. Contohnya mungkin ada yang lihat mungkin langsung pingsan atau nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Udit alhamdulillahnya bersyukur nggak dikasih kelebihan itu. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai kelebihan itu ya dijalanin aja. Mungkin itu udah takdir Allah lah. Ya, mungkin bisa dengan kita punya kelebihan kan kita bisa membantu sesama. Mungkin kayak film Vina itu kan bisa membantu. Kalau Giska sendiri gimana? Kalau Giska kadang penasaran juga Kak gitu, apa yang mereka lihat tuh kan kadang ada tuh kayak kita tuh nggak percaya, benar nggak sih ada gitu, pengen lihat juga, cuman takutnya nanti udah kebuka di Giskanya tuh nggak kuat. Iya nggak kuat. Kadang kita kan penasaran juga ya. Dibilang ini kita penasaran muka itu sama kayak di film-film nggak sih gitu. Kayak dibilang ini hancur, ini mana gitu. Tapi pernah sempat kepikiran berarti ya? Mas Dudit Enggak? Sama sekali enggak? Jadi pernah sih dulu, tapi setelah dipikir-pikir lagi ya Bisa. nggak usah lah. Ini jadi manusia normal aja. Oke, terima kasih Dudit, Giska untuk waktunya. Oke guys, sekian cerita tentang horor di Carito Lama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.